Dalam hati Bu Desi, yaitulah tumbalmu, tumbal daripada pesugihan yang ibu kamu lakukan. Karena inilah kamu saya peralat untuk mencari dan mendapatkan tumbal. Anak saya mencintai perempuan yang saya sukai, bahkan ini yang bahkan jadi tumbal saya. Saat pertemuan di pasar itu sudah memiliki niatan jahatnya Ibu Desi terhadap Tika. Ada satu firasat yang kurang enak di hatinya Bu Ona, karena Bu Ona memiliki ilmu yang bisa menerka perasaan seseorang, namun belum diturunkan kepada anaknya. Saat dipandangnya, namanya kalung tersebut seperti berubahnya kalung itu, wujudnya seekor ular yang membelit lehernya anaknya. Saat dipandangnya, namanya kalung tersebut seperti berubahnya kalung itu, wujudnya seekor ular yang membelit lehernya anaknya. Ini tidak benar, ini hal-hal yang tidak benar. Mak ngerasa tidak enak ini. Ada hal yang gak benar. Astagfirullahaladzim. Terhentilah Tika membaca surat itu dengan terkejutnya dengan suara yang keras. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ma, ada apa Ma? Lanjutkan Tik. Udah, jangan pikirin. Terus kamu lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Jampang. Saya doakan kalian diberikan kesehatan yang prima, dimudahkan dari segala urusan, dan diberi rezeki yang berlimpah ruah. Pada video kali ini saya akan menceritakan perjalanan Mak Ona bersama anaknya yaitu Tika, yang dimana dia itu adalah pemandi jenazah yang kerjaannya itu didapati dari turun temurun. Mungkin sobat mengulas malam sudah melihat video sebelumnya, yaitu pada hari Jumat kemarin, minggu kemarin itu, yang pertama kali saya tayangkan, khususnya untuk perjalanannya Mak Ona bersama Tika. Dan pada video kali ini saya akan menceritakan Mak Ona pada saat memandikan jenazah seorang pelaku pesugihan. Seperti apakah ceritanya? Nanti akan saya ceritakan. Dan bagi sobat yang baru bergabung di channel ini, agar tidak tertinggal dengan video-video kami selanjutnya, saya harapkan subscribe dan aktifkan aktivasi tombol loncengnya. Baiklah, untuk sobat mengulas malam, pada video kali ini yaitu Mak Ona bersama anaknya yaitu Tika saat memandikan jenazah seorang pelaku pesugihan, yaitu almarhumah Ibu Desi. Ibu Desi memiliki anak Hari namanya, anak sematawayang yang sangat dimanja, yang sangat benar-benar diperhatikan sama dia. Segala permintaannya apapun selalu dituruti, dan tidak mau kalau Hari itu ada yang menyakiti. Oke, hanya itu yang saya beri ulasan kepada sahabat mengulas malam. Selengkapnya saya akan bercerita. Seperti biasanya, Mak Ona selalu melakukan aktivitasnya selaku pedagang lotek. Pagi-pagi bersama anaknya belanja ke pasar. Segala kebutuhan yang dicari itu sudah didapatinya untuk kebutuhan dagangannya. Pada saat itu juga
Maona ketemu sama Ibu Desi. Ibu Desi sempat menyapa, berbaik hati. Maona pun karena orangnya ramah, dengan siapapun dia selalu baik, mengumbar senyum, bertegur sapa. Saat itu tanpa disengaja Tika menyenggol belanjaan Ibu Desi, sehingga belanjaannya itu jatuh ke tanah. Karena banyaknya orang yang belanja, yang lalu lalang di pasar, sehingga jalan sempit, terjadilah saat itu terbenturnya belanjaannya Ibu Desi. Tika sempat meminta maaf kepada Ibu Desi dan dipungutinya oleh Tika. Sempat Ibu Desi tersenyum sinis. Ini nih buat sakit hati saya. Tangga desa. Hanya jaraknya itu berbeda RW ya kalau di kota sih. Tampaknya bisa jadi nih anak untuk calon tumbal saya, pikir hati kecilnya Ibu Desi. Saat itu diterimanya kembali permintaan maaf dari Tika. Maaf ya Bu ya, ini Bu dagangan ini Bu belanjaannya Bu. Maaf Bu, nggak sengaja. Tika memohon maaf kepada Ibu Desi. Ibu Desi hanya tersenyum. Ya nggak apa-apa Dek. Kamu yang di sebelah kan rumahnya, di sebelah desa? Iya Bu. Maona menimpalinya. Betul Bu Desi, dia anak saya. Oh, anak kamu toh Mak. Aduh, udah gede, udah cantik lagi ya. Kayaknya ini anak bisa bawa milik nih Mak. Tutur kata dari Bu Desi kepada Maona. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Jangan kurang doanya ya Bu. Saya terima kasih Ibu telah mendoakan anak saya dan diri saya. Saya pun berterima kasih sekali. Saya ucapkan kembali kepada Ibu soal permohonan maaf. Maaf atas kelakuan anak saya yang tanpa sengaja menyenggol belanjanya Ibu. Udah nggak apa-apa, gampang kok. Kalau ada yang kotor juga yang nggak bisa kepake, gampang kita beli lagi. Apa susahnya sih? Namanya juga nggak sengaja kan ya Detika. Detika hanya tersipu malu dan mengangguk kepala karena merasa bersalah, takut menatap mata. Dia diam, menundukkan kepala. Aduh Bu, maaf ya. Ini saya harus buru-buru mempersiapkan dagangan saya. Ya udah nggak apa-apa, gampang nanti saya mampir ke sana. Emang jualan apa? Biasa Bu, yang namanya orang kecil lah, jualan lotek, rujak ulek tuh Bu. Oh ya udah, nanti kapan-kapan saya mampir mau nyicipin dagangan kamu, Maona. Makasih Bu, makasih sangat makasih. Kalau Ibu berkenan mencicipi ataupun makan dagangan saya pun senang rasanya. Bangga dapat tamu, ya boleh katakan orang kaya seperti Ibu. Saya juga rasa senang sekali dagangan saya bisa dimakan dan bisa diterima oleh lidahnya Ibu. Mudah-mudahan nggak mengecewakannya Bu. Ya udah, nantilah saya akan mampir ke rumah kamu, akan membeli dagangan kamu. Bu Ona bersama anaknya pamitan karena waktu mendekati untuk buka dagangannya, belum dirajang segala macam persiapannya. Setelah pamitan, tak lama kemudian Bu Ona bersama Tika datang ke rumahnya, dan dia semua itu meracik segala kebutuhan untuk dagangannya, baik kangkung, timun, toge, semua dibersihkan seperti biasanya. Dagangan pun disajikan. Baru juga disajikan, tak lama kemudian banyak pembeli yang datang karena rasanya enak, harganya murah, penjualnya juga ya baik hati. Siapa orangnya yang tidak terkesan kepada
Maona. Udah rasanya enak dagangannya, rujaknya betul-betul enak, sampai terkenal lah nama Maona itu si penjual lotek atau rujak ulek yang berstatus pemandi jenazah. Dia fokus di dagangannya. Kalau ada yang meninggal, ya baru dia melakukan tugasnya dia selaku pemandi jenazah. Dia melayani langganan yang datang, satu demi satu dilayaninya. Saat itu pun Tika berpamitan kepada ibunya, yaitu Maona, untuk berangkat sekolah. Setelah Tika sampai di sekolah, ketemulah waktu itu dengan Hari. Tanpa disengaja, Hari menyenggol Tika sampai terjatuh Tika itu. Hari pun tanpa disadari bahwa yang tersenggolnya si Tika itu wajahnya cantik, orangnya baik, lemah lembut, tidak sombong. Rasa bersalahnya Hari terhadap si Tika. Setelah jatuh, Hari menghampiri untuk mengangkatnya Tika. Diangkatnya lah Tika di papahnya untuk berdiri dan memohon maaf kepada Tika. Sorry ya Tik, saya nggak tahu ada kamu berpapasan dengan saya buru-buru mau masuk kelas nih, karena banyak PR yang belum saya kerjakan, takut saya ditanyain oleh Pak Guru. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Pada saat pandangan pertama itulah rasanya Hari melihat Tika itu berbeda sekali. Rasanya benar-benar dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun Tika tidak pernah berpikir untuk mencari pacar, karena dia tahu diri dia harus bisa menyiapkan dirinya untuk menjelang masa depannya. Hanya yang dalam pikirannya dia belajar, belajar, dan belajar agar apa yang diperjuangkan oleh orang tuanya itu membuahkan hasil yang bisa dibanggakan. Tika tergolong murid yang pandai sampai mendapat beasiswa dan betul-betul diperhatikan oleh pihak sekolah. Alhamdulillahnya Tika selalu mendapatkan nilai-nilai terbaik. Posisi waktu itu di kelas 2, saat remaja yang lainnya ataupun siswa yang lainnya betul-betul ya namanya layaknya remaja, memiliki pacar, sedang Tika boro-boro mikirin ke arah sana. Yang ada beban dalam dirinya, saya ingin membahagiakan orang tuanya. Saya sekolah itu harus belajar dan belajar dan belajar, harus berprestasi, sehingga saya bisa memperbaiki perekonomian keluarga guna untuk membahagiakan ibunya. Itu yang ada tekad dalam diri Tika. Waktu berlalu tanpa terasa sudah 1 minggu lamanya. Kebetulan waktu itu ibunya Hari, yaitu Bu Desi, karena sudah janji kepada Maona akan membeli loteknya ataupun rujak uleknya, datang berkunjung ke rumahnya untuk membeli lotek. Saat itu pengunjung ramai, para pembeli berantri, satu demi satu dilayaninya. Dengan ramahnya Maona memberikan semua kepada para pelanggan dengan senyuman, servis yang memuaskan. Bahkan dengan harga yang murah seperti ini, rasa yang begitu enak, siapa sih yang tidak tergiur dengan rujak uleknya Maona? Udah dapatnya banyak, rasanya enak, harganya murah. Walaupun dia di rumah jualannya bukan seperti yang lain-lainnya itu di kios, harga merakyat, rasa pejabat.
itulah sempat banyak ibu-ibu yang menceritakan kepada teman-temannya, di sanalah dagangannya Maona, dan disitulah kita menerima nikmat rasa yang kita rasakan, membayar dengan murah, sehingga laris dagangannya Maona. Saat itu Bu Desi menunggu lama. Saatnya tiba, ternyata dagangannya habis. Belum sempat bisa melayani Bu Desi, sehingga Bu Desi belum bisa mencicipi atau merasakan dagangannya Maona. Aduh, maaf Ibu, maaf sekali. Saya betapa senangnya Ibu datang ingin mencicipi dagangan saya, namun apa hendak dikata, dagangan sudah habis Bu. Aduh, maaf sekali. Tapi kalau Ibu mau menunggu, biar saya belanja dulu, akan saya buatkan khusus buat Ibu. Kiranya bagaimana Bu? Ya udah, kalau memang dagangan sudah habis, udahlah, nggak usah merepotkan Maona. Mungkin besok saya kesini lagi, nanti juga dengan anak saya lah, karena saya penasaran ingin mencicipinya. Ya udah Bu, mohon maaf sangat. Saya pun rasanya bahagia dikunjungi oleh Ibu, tapi apa daya saya tidak bisa menghormati Ibu karena dagangan saya sudah habis. Ya udah, nggak apa-apa Maona. Sekali lagi maaf ya Bu ya. Dengan santunya Maona, dengan lemah lembutnya memohon maaf, karena Ibu Desi tidak bisa menikmati lotek dagangannya dia. Singkat cerita, keesokan harinya, seperti yang sudah dijanjikan oleh Ibu Desi, dia akan datang kembali bersama anaknya. Malam hari, si Hari cerita kepada ibunya bahwa dirinya itu terpesona dengan seorang gadis yang namanya Tika. Hari tidak tahu bahwa Tika itu anak daripada Maona. Maona si pemandi jenazah. Saat itu cerita semua apa yang dirasakannya. Ibu Desi pun mendukung keinginan anaknya. Ya silakan saja kamu, kalau memang suka terhadap wanita, pujaan hati kamu, raihlah. Kenapa enggak? Apa sih yang enggak bisa? Kurang uang untuk modal mendekati dia, bilang ke mama. Iya mah. Aduh, gimana ya, cuman orangnya ya kayak gitulah, dingin-dingin banget, cuek gitu sama laki-laki. Justru itu pandangan bagi kamu. Kalau kamu nggak bisa dapatin dia, datangin, dibujuk rayu, seperti apalah. Toh seperti yang sudah-sudah perempuan-perempuan yang lainnya yang kamu sendekai, semuanya mudah dilakukan dan dapat. Ya tapi aneh mah, waktu dulu, waktu saya kelas 1 SMA baru masuk, saya suka, mama nyupot, tapi saya ngeri mah, sedih juga. Memang kenapa? Cewek yang saya sukai kok meninggal mah, bahkan meninggalnya pun tragis. Setelah saya memberikan perhiasan kepada dia yang mama kasihkan, nih katanya cocok untuk dia, nah, saya berikan mah. Tak lama kemudian dia meninggal mah. Itu terpukul sekali mah. Saya terpukul kehilangan perempuan mah, orang yang betul saya cintai. Dalam hati Bu Desi, ya itulah tumbalmu, tumbal daripada pesugihan yang ibu kamu lakukan. Karena inilah kamu saya peralat untuk mencari dan mendapatkan tumbal, sehingga mudah sekali setiap tahunnya untuk menyuguhkan kepada sesembahannya, yaitu siluman ular. Di mana Ibu Desi dia melakukan pesugihan kepada siluman ular. Tahun kedua, waktu itu juga setelah lepasnya 1 tahun
hari pacaran, dapat pacar baru. Tak lama kemudian meninggal lagi. Saat masuk ke kelas 2, mau masuk ke tahun yang ketiga, di sini Hari mengutarakan kepada orang tuanya bahwa dia suka sama Tika. Kemungkinan pas kali ini saatnya anak saya mencari tumbal lagi. Saya ketumbalkan dia. Maka saya dorong keinginannya anak saya sejauh mana dia untuk mendapatkan si perempuan itu. Biarkan saja. Toh dia juga nggak tahu bahwa orang tuanya, bapaknya dia meninggal. Saya tumbalkan karena malas. Saya main judi, menghabiskan uang. Saya yang capek kerja, menggerutu di hatinya Ibu Desi. Sehingga biarkan aja itu bayarannya. Sekarang kamu yang habiskan uang saya. Tapi ya ada imbasnya. Kamu mencari pacar untuk jadikan sebuah tumbal untuk sesembahan. Dalam hati Bu Desi menggerutu, ingat perjalanan-perjalanan dari anaknya. Saat itu agak melamun. Dikagetkannya oleh Hari. Mah, nggak mau denger sih mah. Gimana caranya saya mendekati dia? Toh mama sama-sama perempuannya. Saat itu pun tersontak Ibu Desi tersadarkan dari lamunannya, dari apa yang dalam pikirannya dia tadi. Oh iya Har, aduh maaf, Mama tuh lagi mikir-mikir apa yang sekiranya boleh katakan tuh supaya memudahkan langkah kamu mendapatkan dia. Ya sudah, nantilah Mama pikirin lagi apa langkah-langkahnya untuk yang terbaik untuk kamu. Cuma Mama pengen kenal orangnya mana dulu, biar Mama tahu apa yang harus Mama siapkan agar dia terpesona. Seakan-akan ya kita terus terang aja apa adanya bahwa kamu suka sama dia. Inilah rasa suka kamu, bukti dari apa yang kamu berikan kepada dia. Pinter juga mamaku, sembari diciumnya Mama Desi. Bener mah, tolong ya mah. Oh iya Har, maaf Mama hampir kelupaan. Nanti sepulang sekolah kamu, Mama sudah janji sama Mama Ona mau mencicipi rujak ulek dagangannya dia. Orang bilang sih sip, enak banget. Mama penasaran nih. Ya sudah, tapi dia juga punya anak gadis loh, cantik lagi, orangnya baik lagi. Barangkali aja kamu suka. Jadi temenin Mama besok ya sepulang kamu sekolah. Tak tunggu loh. Saat itu Ma Ona belanja dagangannya diperbanyak karena kekhawatiran Ibu Desi tidak kebagian lagi. Waktu berlalu, saat jam sekolah bubar, Tika sudah sampai ke rumah. Begitupun Hari sudah sampai ke rumahnya. Karena Ibu Desi sudah berjanji ingin datang kembali mencicipi dagangan Bu Ona, yaitu rujak ulek. Maka saat itu pun Hari diajaknya menjumpai Ibu Ona. Saat itu ngobrol-ngobrol si Hari bersama Ibu Desi, orang tuanya. Udah, saya kenalin nanti. Ada cewek cakep, cantik, bener. Kayaknya kamu tertarik deh. Dalam hati kecilnya, ini bahan tumbal saya nih. Kalau anak saya mampu mendapatkan dia, dialah calon tumbal saya. Tak lama kemudian Ibu Desi dengan Hari berkunjung ke rumahnya Ibu Ona. Saat itu juga dia mencicipi dagangannya yang disajikan oleh Bu Ona.
Dagangannya pun karena dipersiapkannya lebih banyak, kekhawatiran Ibu Desi tidak kebagian. Saat itu dagangan Bu Ona masih banyak, belum habis, karena kebiasaannya Bu Ona beli hanya ukurannya cukup untuk 30 orang, ini dilebihi untuk 50 orang. Kekhawatiran ada yang pesan banyak sehingga Bu Desi datang sempat tidak kebagian lagi. Karena untuk menghormati daripada janjinya Bu Desi, dan Bu Ona pun ingin memenuhi janjinya, sehingga dagangan itu diperbanyak. Dimulailah saat itu Bu Ona merajang pesanan dari Bu Desi. Disuguhkannya rujak tersebut kepada Bu Desi dan kepada Hari. Tak lama kemudian dari dalam rumah si Tika keluar membawakan minuman teh hangat kepada Ibu Desi dan Hari. Saat itu juga Tika terkejut kehadiran Hari bersama ibunya ke rumahnya, yaitu membeli dagangan ibunya. Saat itu terkejutnya si Tika. Nah, itu loh anaknya yang mama ceritakan. Saat itu Ibu Desi melihat kehadirannya Tika, spontanitas menyampaikan kepada si Hari anaknya. Hari pun terperanjat kaget. Orang yang didambakan, orang yang betul-betul diidam-idamkannya adalah Tika, sekarang wujud di depan matanya dia. Hadir di depan matanya dia menyajikan minuman. Mas Hari kasihkannya teh kepada Ibu Desi dan Mas Hari. Kamu di sini, Tik, rumah? Iya, Har. Emang kenapa? Kamu baru tahu? Ya inilah rumah saya. Inilah dagangan ibu saya. Makanya saya tuh gimana ya, sempat agak nggak enakan kalau teman-teman main ke rumah saya tuh, karena rumahnya jelek, apalagi seorang pedagang lotek. Dengan rendah dirinya Tika menuturkan kepada Hari, ini kalian udah saling mengenal sama anak saya, Tika? Iya Bu, kebetulan satu sekolahan, hanya beda kelas. Oh pantas, ini Hari yang saya mau kenalkan. Tika orangnya baik, lemah lembut, sopan, cantik lagi. Tika pun tersipu malu, wajahnya ditundukkan, kepalanya nunduk, karena dari tutur katanya Ibu Desi itu seakan-akan Tika mendapat pujian yang lebih. Baru kali ini ada seseorang yang memuji ataupun membanggakan dirinya, sehingga dia sempat malu. Ah enggak Bu, saya sih biasa-biasa aja. Yang cantik banyak kok Bu, saya mau orang jelek, apalagi orang miskin semacam saya Bu. Ya wajar lah Bu, kalau memang boleh dikatakan cantik itu kan perempuan. Kalau laki-laki kan ganteng, kayak Mas Hari itu ganteng. Spontanitas saat itu juga Tika menunjuk kepada Hari bahwa Hari itu ganteng. Saat Hari sewaktu Tika menutur kata semacam itu, saat itu Hari sedang meneguk minuman teh yang disediakan oleh Tika. Sempat tersembur tanpa sengaja, dia tersendat. Akhirnya minuman itu menimpali Tika. Aduh sorry Tik, nggak sengaja Tik, habis kamu sih. Ngomong gue sempet ganteng-ganteng. Maaf ya. Dari gerak-geriknya Ibu Desi melihat apa yang dilakukan oleh anaknya. Tampaknya ini nih, anak saya mencintai perempuan yang saya sukai,
Bahkan ini yang bahkan jadi tumbal saya. Saat pertemuan di pasar itu sudah memiliki niatan jahatnya Ibu Desi terhadap Tika. Obrolan pun berlalu, waktu sudah mendekati sore dan dagangan Ibu Ona habis. Waktu itu Bu Ona, karena banyaknya para pelanggan yang datang membeli dagangannya dia, sempat obrolan pun tertunda. Dia sempat melayani dagangan dari dia jajakan. Saat itu Ibu Desi pamitan dan membayar semua apa yang dimakannya. Kalau gitu Bu Ona, saya pamitan ini karena waktu udah sore nih. Tanpa terasa ngobrol-ngobrol dengan anaknya Bu Ona, Tika, ternyata teman anak saya juga, teman sekolahnya nih. Ya syukur-syukur berjodoh ya. Wis, tembal daripada Bu Ona. Masih kecil kok Bu, boro-boro mikir ke situnya. Masa depannya masih jauh, baru juga kelas 2 SMA. Toh dia hari pasti akan melanjutkan kuliah. Seenggak-enggaknya persiapan untuk masa depannya dia. Masa iya sih dengan jodoh yang begitu singkatnya, belum apa-apa udah mikirin ke situ secepat kilat itu sih Bu. Saya jadi rasa nggak enak nih Bu. Apakah pantas Bu Ibu mendapatkan besan seorang pemandi jenazah, apalagi pedagang lotek? Kayaknya bumi dan langit deh menurut perkiraan saya. Alah Ibu Ona, udahlah, jangan mikirin yang enggak-enggak. Kalau memang sudah jodoh, apa boleh dikata. Toh anak saya juga menyukai daripada anak Ibu. Secara tidak langsung juga, kalau dilihat daripada sonar matanya, anak Ibu juga kayaknya terpesona dengan anak saya. Saat itu wajahnya Tika memerah saat Ibu Desi menuturkan kata-kata semacam itu. Ada satu firasat yang kurang enak di hatinya Bu Ona dengan tutur katanya Ibu Desi ini, sehingga Bu Ona menjaga-jaga tutur katanya jangan sampai menyakiti perasaannya. Ini ada maksud tertentu nih orang, karena Bu Ona memiliki ilmu yang bisa menerka perasaan seseorang, namun belum diturunkan kepada anaknya. Bahaya juga ini orang, kayaknya ada maunya terhadap anak saya. Saat selesainya semua pembicaraan, usainya Bu Desi membayar apa yang dimakan dengan jumlah tertentu, Bu Desi pamit bersama anaknya Hari. Setelah berlalunya mereka, Ibu Ona berbicara kepada Tika. Tika, nanti seusai kita membenahi dagangan, Ibu ingin ngobrol sama kamu. Ada sesuatu yang ingin Ibu katakan. Apa sih Bu? Udahlah, ayo kita beresin dulu. Diberesinya semua dagangannya, perabotan-perabotan apa, dicucinya. Usai semua, barulah Ma Ona menuturkan kepada Tika, gini Tika, kamu anak Ibu semata wayang, satu-satunya harapannya Ibu. Ibu memiliki firasat yang kurang baik terhadap Ibu Desi. Ada maksud tertentu di balik manisnya tutur kata yang dilontarkan oleh Ibu Desi. Dan anaknya si Hari itu menyukai kamu. Ibu tahu dia suka banget sama kamu. Gini Tika, Ibu turunkan ilmu. Tolong kamu lakukan hanya 1 minggu untuk jaga diri kamu, untuk perisai diri kamu. Awal inilah Ibu nurunkan karena situasinya memang harus Ibu turunkan demi keselamatan kamu. Baik Bu. Tika karena orangnya penurut, yang selalu melakukan apa perintah ibunya, karena ibunya selalu memerintahkan dan menasehati untuk melakukan suatu perbuatan yang selalu baik, maka Tika menurutinya. Keesokan harinya
Tika mulai berpuasa. Hari berhari dilaluinya sampai hari terakhir 1 minggu sudah usai. Tika diberi ilmu perlindungan diri untuk menepis dari segala hal-hal yang negatif. Saat itu malam terakhir, Tika sedang mewirid dan membaca amalan-amalan yang diberi oleh ibunya. Ilmu itu adalah ilmu turun-temurun, ilmu untuk merisai diri, bisa untuk meruqyah, dan bisa untuk perlindungan diri. Terus dilakukannya sampai dia tidak tidur. Keesokan harinya, Tika terlepas daripada membantu ibunya berbelanja di pasar, dan usainya berbelanja, Tika pamitan ke sekolah. Tika lemas karena kurang tidur, tidak makan, fisiknya pun menurun. Sempat Tika pada jam 11 siang sebelum lonceng berbunyi, sempat Tika lemas dan pingsan. Tika dibawalah ke ruang usaha kesehatan sekolah, yaitu UKS. Dirawat di sana sampai siuman, dan Tika diizinkan pulang oleh pihak sekolah. Karena Tika memiliki teman dekat, yaitu teman sebangkunya yang namanya Wati. Diantarlah Tika oleh Wati ke rumah. Sampainya di rumah, ibunya pun kaget melihat wajah anaknya yang pucat, lesu, kurang gairah, kurang tenaga. Bahkan datangnya pun dia sempat dibopong oleh temannya. Kenapa, Tik? Gak apa-apa, Bu. Tika pingsan, Bu. Ditinggalnya dagangan itu. Bu, maaf ya, Bu. Ini anak saya ngurus anak saya dulu bentar ya. Mohon pamitan nih, Bu. Mohon banget, Bu. Sebentar ya, Bu. Nanti habis saya ngurusin anak saya akan layani Ibu. Karena pada waktu itu seperti biasanya pembeli banyak yang berdatangan. Setelah diberi sarapan, dikasih minum teh manis, dan diberi makanan yang betul-betul lunak, seperti kayak buah-buahan, seperti pepaya dan pisang. Tika disuruh istirahat dan tidur, serta Ibu Ona mengucapkan banyak terima kasih kepada temannya Tika, yaitu Wati. Sempat Wati dilarang pulang dulu, suruh mencicipi dagangannya ibunya, karena untuk memberikan rasa terima kasihnya Ibu Ona kepada Wati yang telah mengantar anaknya pulang. Satu persatu pelanggan pun usai dilayaninya, sampai jatuh pada waktunya Wati mencicipi dagangannya Mak Ona. Nikmatnya terasa. Sempat Wati pun geleng-geleng kepala. Baru kali ini saya merasakan loteknya ibu betul-betul enak banget, beda dengan yang lainnya, Bu. Beneran kok. Bukan saya karena ini diberi nih. Punten sekali, maaf. Ya udah, kalau ngerasa itu enak, saya juga rasa terima kasih. Saya buatkan untuk kamu di rumah ya, untuk ibu kamu atau untuk bapak kamu. Saya buatkan 2 lagi nih. Karena Bu Ona orang yang tahu diri dan tahu rasa terima kasih, dibuatlah lotek 2 porsi untuk dibawa pulang untuk Wati dan keluarganya. Usai sudah apa yang dilakukan sama Bu Ona, 2 bungkus itu dikasihkan kepada Wati, dan Wati pamitan pulang. Saat itu pun Bu Ona kembali meninggalkan dagangannya, karena sebentar lagi juga akan habis, menghampiri anaknya, mau melihat kondisi anaknya. Saat itu pun Bu Ona terkejut saat memasuki kamar anaknya. Saat itu di dalam kamar hadir neneknya
Ibu Ona yang sudah meninggal dunia. Hadir di samping, mendampingi si Tika. Dan hadir juga ibunya Ma Ona. Saat itu Ibu Ona membaca doa dan mengirimkan Al-Fatihah kepada ibunya dan neneknya. Tampaknya dengan ilmu yang diturunkan kepada anaknya, ibu dan neneknya Ibu Ona hadir mendampingi Tika, karena itulah darah dagingnya juga, darah turunannya, garis turunan. Mungkin inilah Tika yang akan mewarisi keilmuan dari Bu Ona, karena Tika adalah anak semata wayangnya. Dibangunkannya Tika saat itu. Agak remang-remang Tika melihat kepada ibunya. Iya Bu, Tika masih lemas Bu. Udah Tik bangun. Saat agak sadar, Tika melihat neneknya dan uyutnya. Terperanjatlah Tika atas kehadiran neneknya bersama buyutnya. Di saat itulah Tika mulai mampu tentang penerawangan ataupun kewaskitaan, ataupun memiliki indera keenam. Nek, Iyut, maafkan Tika. Ibu Ona tersenyum. Tampaknya anaknya sudah mampu melihat hal-hal yang di luar nalar. Alhamdulillah Tika, kamu sudah tahu akan kehadiran nenek kamu dan wujud kamu. Ibunya rasa senang sekali. Senangnya bukan kepalang. Mudah-mudahan ilmu ini bisa melindungi dirinya dari serangan-serangan yang akan merugikan dirinya. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang Tuhan turunkan kepada anak saya, ilmu turunan ini, semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang betul-betul bisa menjaga dirinya dari mara bahaya. Atas ridhomu, atas izinmu, lindungilah anakku ya Allah. Ibu Ona menuturkan kata-kata itu, sempat didengar juga oleh Tika. Tika pun, emang ilmu apa Bu? Sudahlah, nanti kamu tahu. Itu amalan tersebut kamu baca. Apabila rasa tidak enak yang ada dalam diri kamu punya memiliki perasaan tidak enak, baca ilmu itu, baca amalan itu, lakukan, baca 3 kali. Kalaupun masih resah, kamu lakukan sholat sunnah, meminta perlindungan sama Allah. Ya udah Bu. Seperti biasanya, keesokan hari Tika membantu ibunya belanja ke pasar untuk mempersiapkan persiapan dagangannya. Dan seusainya Tika pun pamitan pada ibunya untuk berangkat sekolah. Saat di sekolah, Tika ketemu dengan Hari. Waktu bel istirahat, Hari menghampiri Tika dan mengajaknya Tika untuk makan di kantin, jajan-jajan seperti umumnya siswa lain, makan bakso dan yang lain-lainnya. Saat itu juga Hari memberi sesuatu kepada Tika agar Tika mau menerima pemberian daripada Hari. Tika, maaf sebelumnya, kamu jangan lihat nilainya, jangan pandang harganya. Ini pemberian dari ibu saya untuk kamu, karena ibu saya suka sama kamu. Aduh, saya kayaknya nggak pantas menerimanya. Sudahlah Tika, terimalah. Saat itu Tika memiliki firasat yang tidak enak. Betul-betul ngerasa beban sekali kalau menerima hadiah dari si Hari. Apalagi bahwa itu adalah pemberian dari ibunya. Ada apa ini? Dan bagaimana ini? Gejolak hati Tika mulai dirasakan resah gelisah menerima hadiah dari Hari. Karena Tika orangnya baik, tidak mau
menyakiti perasaan seseorang untuk menghormatinya. Tika menerimanya. Diterimanya hadiah dari hari itu. Hadiah dari hari setelah diperlihatkannya itu adalah sebuah anting-anting dan gelang serta kalung emas, 1 set. Ini hadiah apa yang diberikan dan bagaimana ini? Tolong Tik dipakai ya Tik. Saya ingin kamu memakainya. Hari ini juga saat kamu sudah menerima, tolong saya ingin melihat sebelum saya masuk ke kelas. Bahkan sampai saya pulang sekolah pun, agar pakaian itu yang dikasih sama ibu saya kamu pakai. Jangan dilepas. Hormatilah ibu saya. Baik Har, dengan hati yang resah gelisah, tidak ada hujan, tidak ada panas, tahu-tahu dapat hadiah, dan tidak pernah merasakan dirinya akan dapat sesuatu dari Ibu Desi. Apalagi dirinya telah berbuat salah kepada Ibu Desi, yaitu pernah menjatuhkan belanjaannya waktu di pasar. Karena rasa tidak enak kepada Hari, maka saat itu juga dipakailah semua perhiasan yang diberi oleh Hari. Kalung dipakainya, gelang dipakainya, dan anting pun dipakainya. Nah gitu, gue suka. Bener-bener saya suka sekali Tika. Kamu betul-betul deh bisa menghormati pemberian orang yang memberi dan membahagiakan orang yang memberi. Baik, kalau boleh nanti malam saya main ke rumah kamu. Gimana Tika? Ya kalau memang kamu tidak keberatan, rumah reot yang saya miliki itu, ya silakan aja kalau kamu gak malu. Tapi maaf, sebelumnya itulah keadaan rumah saya. Nggak apa-apa. Nanti juga kalau sempat waktu, kalau kamu jadi istri saya bangun rumah kamu biar bagus seperti istana. Saya minta ke mama saya uangnya. Pasti mama pun akan memberikan pada saya. Apa sih yang gak akan diberikan kalau anaknya meminta? Apalagi anak mata wayang minta motor, tiap tahun saya ganti motor, tiap keluaran baru. Mama pun gak keberatan memberikan kepada saya. Terserah kamu aja lah Har. Waktu berlalu, bel pulang, tanda usai sekolah pun tiba. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Tika pulangnya bareng bersama Wati, teman satu bangkunya. Sempat Tika disindir oleh Wati. Waduh, kamu sekarang penampilannya beda Tik. Udah pakai kalung, gelang lagi, anting lagi. Wah, tambah cantik bener kamu. Bener-bener tambah cantik banget Tik. Sumpah, kamu cantik banget. Udahlah, kamu jangan nyindir. Ini juga pemberian orang kok, bukan beli sendiri. Justru itu saya juga pengen diberi. Kamu miliknya besar. Banyak cewek-cewek di sini naksir ke Hari, cuman Hari memilih ke kamu. Kamu beruntung banget. Mana dia anak orang kaya, banyak duitnya lagi. Apa sih yang susah? Terima aja dia cintanya Tik. Ya Hari itu bukan apa-apa saya kok, hanya teman sekolah aja. Saya berpikir bagaimana saya harus membahagiakan ibu saya. Saya tugasnya sekolah belajar, dan belajar untuk menuntut ilmu. Bukan mikirin pacaran lah. Belum waktunya saya. Dan belum terpikir hal itu, Wat. Maaf Wat, apabila saya mengecewakan kamu. Saya nggak mungkin lah menerima Hari untuk jadi pacar saya, karena saya belum siap. Apalagi usia saya masih muda begini. Ya, kalau sempat istilahnya orang bilang sih, kayak di film-film cinta monyet. Wati terkikikan dengan tuturan daripada Tika mengatakan cinta monyet itu. Kamu bisa aja Tik, buat saya geli mendengarnya. Saat itu tak terasa sudah dampai juga istilahnya di depan pekarangan rumah. Wati diajaknya mampir oleh Tika, dan ibunya pun
menerima kehadiran anaknya bersama temannya. Namun ada hal yang sangat di luar dugaan. Ada satu pertanyaan di hatinya Maona. Lihat anaknya memiliki emas yang digunakan, perhiasan emas itu, gelang, kalung, dan anting-anting. Ini dari mana? Saya nggak ngerasa membelikan. Kok anak saya pakai begitu? Saat dipandangnya, namanya kalung tersebut seperti berubahnya kalung itu, wujudnya seekor ular yang membelit lehernya anaknya. Saat itu pun Maona terperanjat kaget. Tiga, sempat para pelanggan di situ yang duduk agak kaget dengan tutur kata Maona dengan nada yang tinggi. Astagfirullahaladzim, sempat terlepas tutur katanya. Ada apa, Mak? Enggak. Salah satu pelanggan mengatakan kepada Maona, ada apa? Itu Tika hadir. Aduh, kaget saya. Saat itu juga para pelanggan melihat penampilannya Tika berubah sekali. Tidak seperti biasanya. Ada hal yang mengganjal. Duh, tambah cantik aja kamu Tika. Mana pakai kalung, anting, dan gelang. Kayaknya hasil jualan lotek ini untungnya besar ya, Mak. Sempat ada salah satunya nyindir kepada Maona. Alhamdulillah, besar sih ya enggak. Yang penting cukup dan barokah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapati, apa kita syukuri yang diberi sama Allah, menjadikan satu kebarokahan untuk kita, Bu. Ya deh, saya percaya sama Emak. Satu persatu pelanggan tuh meninggalkan karena sudah dilayaninya. Saat itu juga Wati pamitan kepada Tika dan pada Maona. Karena sepi, tidak ada pelanggan lagi, Tika dibawanya ke dalam dan diobroli oleh Maona. Sini Tik. Maaf Tika, Ibu mau tanya, kalung, anting, gelang itu dari mana? Siapa yang ngasih kamu? Lepasin. Ibu memiliki firasat yang gak enak. Emang ada apa, Bu? Saya khawatir, Bu, kalau saya melepaskan ini, kayaknya saya tidak menghargai orang yang memberi. Bahkan orang yang memberinya menginginkan saya memakainya. Siapa? Siapa yang ngasih kamu? Ditekanlah si Tika itu oleh Maona. Akhirnya yang mengaku bahwa yang memberinya itu Hari, atas dasar permintaan ibunya agar Tika mengenakan perhiasan yang diberinya. Astagfirullahaladzim. Dari pertama ibu tuh memiliki firasat yang gak enak terhadap Ibu Desi. Namanya Hari. Saya lihat kalung yang kenakan itu berubah wujud jadi ular. Lepasin. Lepasin. Saat itu pun Tika melepaskan kalungnya. Namun susahnya bukan kepalang. Tidak bisa dibuka pengaitnya. Keras sekali. Aduh, ini gimana? Udah gini Tika, ini tidak benar ini nih. Ini hal-hal yang tidak benar. Mak ngerasa tidak enak ini. Ada hal yang gak benar terhadap perhiasan yang kamu pakai. Ini bukan perhiasan biasa. Ini perhiasannya akan jadikan tumbal. Kamu akan dicalonkan jadi tumbal. Saat itu pun Tika terperanjat. Tapi gimana, Mak? Nanti malam tuh Hari mau main ke rumah. Udah gak apa-apa. Hari datang pun kita terima, kita layani selayaknya dia seorang tamu. Namun kamu harus persiapkan diri kamu untuk menjaga diri kamu sendiri. Saya akan melakukan permintaan perlindungan sama Allah, dan kamu pun harus melakukannya juga untuk melindungi diri kamu. Saat itu Maona membenahi dagangannya. Peralatannya semua ditarik seperti biasanya, walaupun masih ada tersisa. Namun karena firasat yang tidak enak yang akan menimpa anaknya, sehingga Maona bergegas. Saat itu pun dimulailah Maona berdoa, bermunajat pada Allah, minta perlindungan
kepada Allah, yang betul-betul minta dilindunginya. Begitupun Tika dianjurkan oleh ibunya untuk melakukan doa-doa yang diberikannya. Tika pun melakukannya sampai bada maghrib usai dan masuk ke bada isya baru selesai. Saat itu pun Hari datang berkunjung ke rumahnya Tika. Saat Hari berkunjung, diterima oleh Tika dan dipersilakan masuk ngobrol-ngobrol. Waktu berlalu, Hari pun memperhatikan bahwa kalungnya masih dipakai, antingnya masih dipakai, gelangnya pun masih dipakai. Senang Tika kamu menjaga amanah dan kamu bisa membagian orang tua saya pun senang sekali. Ya, syukur-syukur kamu mau jadi pacar saya. Alangkah bahagianya ibu saya, dan alangkah senangnya hati saya. Jujur, saya suka sama kamu pada saat pandangan pertama, waktu saya mengangkat kamu, waktu kamu terjatuh. Saat itulah hati saya sudah jatuh cinta sama kamu. Jatuh cinta pada saat pandangan pertama menatap wajah kamu Tika. Dengan jujurnya dan polosnya, si Hari itu menuturkan kepada Tika. Tika pun terperanjat saat itu juga. Ada maksud apa ini? Ternyata dia suka sama dirinya, yang betul-betul dia jujur mengatakannya. Namun ingat omongan dari ibunya Tika bahwa dirinya akan jadikan tumbal karena sudah mengenakan pakaian perhiasan yang diberikan oleh Ibu Desi. Karena malam sudah berlalu, Hari pun pamitan. Waktu itu kurang lebih jam 10 malam. Kerasa tidak enak, takut fitnah yang ada akan datang kepada keluarganya Maona, maka diingatkannya bahwa hari sudah malam. Dengan sindiran yang sangat halus, Tika, besok kamu kan akan berangkat belanja pagi-pagi, toh wajib kamu sekarang istirahat. Ngobrol aja besok hari kan bisa dilanjut lagi. Iya bu, sebentar bu, ada Mas Hari belum pulang, kan gak enak ada tamu. Dan tutur kata itulah Hari mulai mengerti bahwa dirinya harus meninggalkan rumahnya Tika. Saat itu juga Hari pamitan pulang ke rumahnya. Saat Hari pulang ke rumah, Hari ditanyai oleh ibunya, gimana Har, kencan kamu pertama ke rumahnya Tika? Masih dipakai perhiasan yang dari ibu? Masih. Anting, kalung, gelang, bagus kalau kamu memperhatikannya. Mudah-mudahan dia jadi jodoh kamu ya. Dengan bangganya Hari seakan-akan didukung orang tuanya, tidak sadar bahwa pacarnya dia itu akan menjadikan tumbal, karena waktunya sudah untuk memberikan persembahan kepada junjungannya, yaitu siluman ular. Saat itu Tika bersama Maona di rumahnya. Dimulai kembalinya mereka meminta perlindungan pada Allah. Saat Tika mau berwudu, Tika menjumpai seekor ular yang menghadang dirinya. Ma, ada ular! Dikejutkannya Maona dengan teriakan Tika. Mana Tik, mana Tik? Maona membawa sapu agar untuk mengusir seekor ular itu. Pada saat Maona datang, melihat keadaan ular itu meninggalkan Tika dan masuk ke celah-celah yang ada dalam buangan air. Waduh, betul-betul Tika, ini betul-betul firasat emak nih. Firasat emak betul-betul ini udah jelas-jelas ini. Segera mungkin kamu minta doa, minta bantuan sama Allah. Kamu harus berdoa, minta bantuan sama Allah. Ayo bareng-bareng. Tika pun ambil air wudhu. Tika membaca Al-Quran, ngaji, sampai disuruhnya Tika itu mengaji sampai tuntasnya subuh
usai. Tika, besok nggak perlu kita jualan, karena ini ada sesuatu hal yang darurat yang harus kita hadapi. Emak memiliki firasat yang enggak. Khawatir kamu akan menjadikan tumbal pesugihan dari Ibu Desi. Bukan emak memfitnah ataupun sudon yang enggak. Karena kalung yang kamu gunakan itu, yang emak lihat masih wujud ular. Dan gelang yang kamu gunakan juga sama. Begitupun anting-anting yang kamu gunakan. Ini perhiasan ini semuanya perhiasan ular. Emak khawatir kamu lebih baik mengaji saja, minta perlindungan sama Allah, baca surat Ar-Rahman sebanyak 3 kali, syukur-syukur sebisanya. Seusai itu kamu lanjutkan baca surat Yasin. Baca surat Yasin sebanyak 41 kali. Kalau tidak bisa dan tidak mampu, kamu baca sampai 21 kali balik. Emak pun sama, akan meminta kepada Allah dan minta bantuan sama leluhur-leluhur kita agar bisa melindungi kamu. Minta kepada nenek kamu, minta kepada buyut kamu yang telah menurunkan ilmu turun-temurun ini agar bisa melindungi kamu. Kamu dalam bahaya, nak. Kamu tuh dalam bahaya. Tanpa disadarinya oleh Tika, melihat wajah ibunya, air mata pun menetes dari wajah ibunya, karena ibunya tidak mau kehilangan anak semata wayangnya. Jadikan sebuah tumbal pesugihan dari Ibu Desi, pesugihan siluman ular. Saat itu dimulainya jam 10 malam Tika mengaji surat Ar-Rahman. Begitupun Ibu Ona. Saat itu juga waktu telah berlalu, dikejutkannya ruangan tempat Tika mengaji dan Maona pada saat mewirid. Seakan-akan dari atap itu ada sesuatu benda yang jatuh dengan letupan yang sangat keras sekali, sehingga mereka terkejut. Astagfirullahaladzim. Terhentilah Tika membaca surat itu dengan terkejutnya dengan suara yang keras. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ma, ada apa, Ma? Lanjutkan, Tik. Udah, jangan pikirin. Terus kamu lanjutkan sampai tuntas. Saat itu juga ada hal-hal yang di luar nalar. Kehadiran seekor ular siluman di ruangan Maona yang datang menghampiri Maona. Dia berdiri seakan-akan ingin menelan Maona. Maona membaca doa terus, melantunkan ayat-ayat suci. Begitupun Tika. Selepasnya tuntas sampai 3 kali membaca surat Ar-Rahman, dilanjut membaca surat Yasin. Saat Tika membaca surat Yasin, saat itu pula Tika dibelit, badannya dililit oleh ular. Tika terus melakukannya dengan rasa sakit pun yang dialami oleh dirinya. Kalung yang dikenakan oleh Tika berubah wujud menjadi ular yang melilit lehernya. Dengan semua segenap kekuatannya Tika membaca doa dan baca wiridan-wiridan yang ada, dan membacakan doa-doa ilmu yang dimilikinya untuk perisai diri. Dengan penuh kekuatan yang ada, sebisa-bisanya dia baca sampai tuntasnya dia. Tika merasa tak tahan karena dililit ular. Ular yang begitu besar yang melilit tubuhnya sampai lehernya, dan seluruh tubuhnya itu terlilit. Hanya mata dan tangannya yang membaca
Surat Yasin itulah yang masih belum terlilit. Dia baca terus, hanya sebatas leher ular itu melilit. Ketika membaca, terus berlalunya waktu. Rasa merontanya Tika untuk melepaskan diri dari lilitan ular. Begitu pula Maona melihat anak yang dililit ular itu, dililit oleh ular siluman. Sebisanya dia dengan ilmu yang dimilikinya dia untuk menepis ular itu, untuk menepis ular siluman yang sedang melakukan sesuatu untuk membunuh anaknya. Saat itu juga dengan sepenuh kekuatan ilmu yang dimilikinya, dihempaskannya sebuah kekuatan ilmu dan dilontarkannya kepada tubuh ular itu. Saat itu juga ular mulai melepaskan lilitannya, mengendorkan lilitannya. Waktu tak terasa suara azan pun berkumandang, dan saat itu pula ular pelan-pelan mulai melepaskan lilitannya Tika dan sirna di hadapan Maona. Saat itu juga Tika lemas tak berdaya dan pingsan. Saat itu Maona menjerit menangis, kekhawatiran anaknya meninggal dunia. Dihampirinya Tika, dipegangnya nadi, dan didekatkannya tangan, dekatnya hidung. Alhamdulillah ya Allah, anakku masih hidup. Tika bangun Tika, Tika ini ibu Tika, Tika bangun, jangan tinggalkan ibu. Tak lama kemudian, setelah kumandang azan usai, Tika mulai siuman dan menggerakkan tangannya. Ada apa bu? Tika nggak apa-apa kok, cuma lemas, sesak napasnya bu. Udah Tika, kamu coba menghirup udara, tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam Tika. Dimulailah Tika, coba kamu lafadzkan, lepaskan Allah, lekatkan nafas, narik dalam dada kamu, sematkan nama Hu, dan lepaskan nafasmu dengan ujaran Allah. Lafazkan nama asma Allah. Coba lakukan Tika, terus Tika, terus. Dilakukannya terus menerus oleh Tika. Dihitungnya kurang lebihnya ada 100 kali hitungan. Dan dirasanya oleh Tika napasnya pun sudah mulai membaik. Alhamdulillah Tika, Allah telah mengabulkan doanya ibu dan keinginan diri kamu untuk selamat, telah menyelamatkan kamu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ayo Tika, kita berjamaah karena sholat subuh, jangan sampai kita tinggal. Mari Tika. Saat itu juga Tika bersama Maona mengambil air wudhu dan untuk melakukan sholat subuh. Tika dan Maona melakukan sholat subuh berjamaah. Saat usai sholat subuh, Tika bersama Maona membaca doa, perlindungan kembali dan perisai diri. Saat itu pun dibacanya sempat mengirimkan doa-doa kepada keluarga yang sudah meninggal, serta kepada junjungan kita yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi besar kita. Selesai itu tak lama kemudian, waktu pun berlalu, namun rasa was-was yang ada dalam diri Maona masih tetap kewaspadaan ini. Takut ada serangan dadakan terhadap diri anaknya, sesuatu hal yang akan mencelakai anaknya. Terus baca doa. Siang pun agak menjelang, kurang lebihnya jam 8 siang. Jam 8 siang terdengarlah pengumuman dari toa masjid, mengumumkan bahwa meninggal dunianya almarhumah Ibu Desi. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tika, Ibu Desi meninggal. Waduh, ini gimana? Ya udahlah Mak, toh kita nggak dagang, karena tugasnya kita selaku pemandi jenazah.
kita harus melayat dan memandikan dia. Iya Tika, tapi gimana ini? Gimana apanya Mak? Saat itu Maona melihat kalung yang ada melingkar di lehernya Tika. Ternyata kalung itu sudah lenyap, hilang tanpa kerana, dan anting-antingnya pun hilang, serta gelangnya pun hilang. Alhamdulillah ya Allah, inilah kekuasaanmu. Ada apa Mak? Coba kamu perhatikan, anting-anting kamu sudah hilang, kalung kamu juga udah hilang, begitu juga gelang kamu sudah tidak ada di lengan kamu. Saat itu Tika tak sadarkan diri saat melihat ternyata gelang, kalung, dan antingnya tidak ada di dalam tubuhnya dia. Sudah tidak melekat lagi di dalam tubuhnya. Alhamdulillah ya Allah. Bener ya Mak, firasatnya emak. Itulah Tika, namanya orang tua punya firasat yang tidak terhadap diri kamu. Maka itu kamu jangan pernah menerima hadiah dari siapapun yang tanpa tahu ujung pangkalnya. Dan ingat, apa yang kamu terima belum tentu hak kamu murni 100% milik kamu. Masih ada hak orang lain di dalamnya. Itu harus dijakatkan. Kalaupun memang kamu menerima suatu rejeki. Iya Mak, Tika diingatkan oleh ibunya. Sesuatu hal rejeki yang diterimanya karena rejeki itu tidak sepenuhnya milik sendiri. Pasti masih ada milik orang lain, bukan hak sepenuhnya. Ya udah Mak, karena ini sudah waktunya kita bertajiah. Yuk kita ke sana Mak. Saat bertajiahnya Maona bersama Tika ke rumahnya Ibu Desi, di sana masyarakat sudah banyak yang bertajiah dan menyiapkannya tempat untuk pemandian jenazah Ibu Desi. Saat Maona datang, saat itu pula Maona melihat ada sosok ular di sudut kamar yang dimana Ibu Desi disemayamkan mayatnya di sana. Astagfirullahaladzim, itu ular yang semalam sedang membawa Ibu Desi. Ada apa ini? Maona terkejut dibuatnya, serta Desi pun dibawanya oleh ular, oleh siluman ular itu beranjak. Saat itu familinya dari Ibu Desi memintanya agar mayat itu segera dibandikan, agar prosesi pemakaman cepat dilaksanakan. Saat itu juga Maona bersama Tika memandikan jenazahnya almarhumah Ibu Desi. Dimulainya membaca doa. Seperti biasanya, apabila menghadapi sesuatu hal yang tidak enak, Maona akan mengeluarkan sebuah ilmunya dia, serta membersihkannya dengan lembut dan serbuk dari daun bidara itu dicampurkan ke dalam air mandi untuk jenazah. Dibalurnya semua, disabunnya lagi, dibalurnya juga. Saat itu juga sosok jiwa Ibu Desi muncul bersama siluman ular yang menghadap kepada Maona dan Tika. Karena Tika sudah memiliki ilmu pandangan ataupun bisa melihat hal gaib. Saat itu juga Tika terkejut. Seperti inilah ular yang tadi malam yang melilit saya. Inilah siluman ular junjungannya Ibu Desi. Di situ juga Ibu Desi hadir dan melihatnya mayat Ibu Desi itu bukan mayat Ibu Desi yang sebenarnya. Namun dipandangnya oleh Maona bersama Desi itu hanya sebatang pelepah pisang, batang pisang yang terbujur kaku yang sedang dimandikan. Namun orang-orang yang biasa melihatnya itu adalah jasadnya Ibu Desi. Saat itu juga Hari anaknya dimintai untuk memandikan ibunya. Di Hari barangkali ingin memandikan ibu kamu, silakan.
mohon maaf, dengan lembutnya kamu harus memandikannya. Jangan kasar. Ditutupnya seluruh aurat oleh kain. Ditutup auratnya dengan kain oleh Tika, dan dimulailah prosesi dimandikan mayat itu oleh Hari. Saat itu Hari menangis tak kuat bahwa dia ditinggal oleh ibunya. Bagaimana nasib nanti dia hanya hidup sebatang kara, sudah tidak memiliki orang tua. Udah Hari, sabar dan tabah kamu menghadapi ini. Ikhlaskan. Enggak Ma, jangan tinggalkan Ma. Nangis terisak. Hari terisak nangis. Diboyongnya oleh Tika si Hari agar jangan sampai air matanya menetes kepada jasad dari almarhumah. Udah Har, tabah, sabar. Ini sudah kehendak dari Sang Pencipta. Ada apa yang sebenarnya Har? Toh mama kamu sehat, mendadak begini. Mungkin sakit apa Har? Saat itu juga Hari menceritakan kejadian mama ibunya berteriak-teriak, menjerit-jerit waktu di kamar. Saat dihadapi oleh Hari, Hari memasuki kamarnya, melihat ibunya sudah meninggal dunia. Namun ada satu hal yang aneh. Ada seekor ulat besar melilit tubuhnya. Saat aku masuk, ular itu hilang lenyap, dan mamahku sudah meninggal Tika. Ini ada yang gak bener ini Tika. Tika merasakan tadi malam seperti apa yang dirasakan Tika. Namun saat itu juga berbalik menyerang kepada ibunya Hari, karena tidak mampu menyediakan tumbal untuk siluman ular. Jadi akhirnya ibunya Hari yang menjadi tumbalnya, dengan lidah yang keluar menjulur dan darah bercucuran karena tergigit oleh giginya, serta mata yang melotot, tangan yang merang sakitan. Hari tak berdaya melihat apa yang terjadi terhadap diri orang tuanya. Saat itu pun prosesi sudah dimulai sampai tuntasnya, serta jenazah dari almarhumah Ibu Desi segera untuk dikafani. Saat dikafani satu persatu, saat itu pun terjadi satu keanehan. Pandangan dari Tika melihat tubuh dari Ibu Desi itu berubah menjadi sebatang pohon pisang. Batang pisang di situ yang ada. Yang dibungkusnya itu adalah batang pisang. Desi tidak berani mengucapkan, karena ingat apa tutur kata daripada ibunya. Kalau ada sesuatu yang kamu lihat, hanya kamu yang tahu, dan kamu boleh bercerita pada ibu. Tidak perlu orang lain tahu. Itu rahasia pribadi, tutupilah aib itu. Waktu berjalan, prosesi pun selesai dan disolatkannya serta dimakamkannya. Saat pada dimakamkan, saat memasuki liang lahat, disitulah Maona melihat sosok ular yang menunggu menghampiri Hari. Apa yang akan terjadi pada diri Hari? Tanda tanyanya Maona. Takut-takut Hari akan jadikan tumbal kembali, ataupun Hari akan melanjutkan pesugihan dari ibunya. Namun Maona berpikir positif saja, ngajak anaknya segera pulang. Karena ini prosesi pemakaman sudah usai, mari kita pulang Tika. Bubarlah semua orang bertajiah. Tika bersama Maona sampai di rumah, dan berceritalah di situ Maona kepada Tika. Alhamdulillah Tika, itulah orang yang meninggalkan kamu. Tetap kita harus berbuat baik kepada dia. Walaupun dia menyakiti kita, balaslah dengan kebaikan. Insya Allah, Allah akan meridhoi perbuatan kita, dan Allah akan membalas semua
apa-apa yang dilakukan sama orang yang akan menyakiti kita. Lakukanlah apa yang terbaik, berbuatlah yang terbaik untuk orang lain. Ingat ya Tika. Iya Ma. Terus Tika harus gimana? Kamu harus banyak berpuasa. Ma akan menurunkan ilmu-ilmu kepada kamu. Udah saatnya kamu akan mewarisi ilmu yang memiliki. Kamu udah beranjak dewasa karena nenek kamu udah hadir dan uyut kamu sudah hadir pada saat pertama kali kamu emak turunkan ilmu kepada kamu, dan mereka sudah mersui kepada kamu. Baik Mak, Tika akan menuruti apa yang Mak ajarkan. Begitulah kisah dari cerita ini di video ini kepada sobat Mengulas Malam dimanapun Anda berada. Saya mohon ambil hikmahnya dari perjalanan kehidupan seorang pemandi jenazah, lika-liku yang dialaminya, serta kepada sobat Mengulas Malam dimanapun Anda berada. Saya doakan kalian terhindar dari godaan dan cobaan. Semoga kalian selalu sejahtera, damai selalu. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.